masuk surga. Saya Mau disayang ayah bunda, mau. dicintai oleh Allah. Amin. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya, Saya rajin ngaji dan baca doa, Saya peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan, andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama bangsa dan negara. Anak soleh cerdas, hebat, berakhlak mulia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ganteng-ganteng, cantik-cantik semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Masya Allah, semoga semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Adik-adik soleh yang ada di rumah semuanya, dengan yang ada di studio sekalian, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Kak Ruslan dalam program Anak Soleh. Anak Soleh ini kita akan belajar banyak hal. Tentunya Kak Ruslan sering dan selalu ditemani oleh kakak yang paling ganteng dari Kak Ruslan. Kenal siapa namanya? Kak Habib. Ini namanya Kak Habib. Berikan salam sama Kak Habib. Assalamualaikum Kak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh yang di studio maupun yang di rumah. Hari ini semangat Kak Ruslan? Semangat. Pakaiannya bagus, ganteng-ganteng, Insya Allah. cantik-cantik. Kita tidak boleh kalah Kak Ruslan ya? Ya iyalah. Adik-adik soleh dan soleha yang ada di rumah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar banyak hal. Kita akan belajar makharijul huruf, kita akan belajar hafalan Quran, kita akan mendengarkan ceramah dan lain sebagainya. Tentunya sebelum memulai pembelajaran, supaya kegiatan hari ini senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaiknya kita memulai dengan membaca doa. Adik-adik soleh yang di rumah, mari kita berdoa bersama. Posisi berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Siapa yang mau baca doa di sini? Siapa ya? Siapa ya? Kak Habib yang baca doa. Kayaknya ada Kak Ruslan. Siapa? Yang paling besar? Yang paling besar yang mana? Ini yang ini. Yang mana? Ini. Oh yang ini, yang paling kecil Oh, ini paling Kak kecil. Habib, yang paling kecil. Oke, langsung. Semuanya berdoa, posisi berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Rabbi jidni ilman waradzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah doa dibawakan oleh yang paling besar. Paling kecil. Paling kecil. Kak Habib tahu namanya siapa? Tidak tahu. Kak sama, Kak Ruslan baru mau kenalan. Namanya siapa?
hafizah. Masya Hafizah, Allah. Masya Mudah-mudahan jadi hafizah. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Adik-adik soleh dan soleha yang ada di rumah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran tentang makharijul huruf sudah selesai. Kita masuk pada sifat huruf. Beberapa pertemuan kemarin kita sudah belajar ada sifat huruf yang namanya infitah. Apa itu infitah? Pernah dengar infitah Kak Habib? Pernah. Cuma pernah dengar. Cuma pernah dengar. Hari ini kita akan belajar namanya ada sifat huruf yang disebut dengan infitah. Infitah itu adalah ketika kita mengucapkan huruf, mengucapkan beberapa huruf di Al-Quran, huruf hijaiyah ada berapa semuanya? Alah, 28, 30 atau 29? 20 berapa? Berapa? 28. Oh, Masya Allah. Yakin? Nah, nanti dilihat. Dari sekian jumlah huruf hijaiyah, ada yang paling banyak hurufnya itu adalah infitah Kak Hadib. Iya. Infitah itu ketika kita menyambungkan huruf antara lidah dengan langit-langit itu dia terpisah, tidak menempel. Makanya ketika huruf itu keluar, dia tidak tertekan. Nah, contoh kemarin kita sudah pelajari ada huruf A. Nah, ba. Jadi lidahnya tidak menempel ke langit-langit. Ta, sa, langsung ta, ja. Apa lagi? Ha. Terus kha. Kemarin kita belajar sampai huruf kha. Sekarang kita lanjutan. Dari semua huruf yang paling banyak itu kurang lebih ada 25 sifatnya adalah infitah. Ya, terbuka. Sekarang sisanya ada beberapa, ini ada huruf da. Bilang da. 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 Kalau makharijul huruf da itu ujung lidah menempel antara gigi atas dengan gusi. Da. Nah, itu makharijul huruf. Sifatnya, salah satu sifat dari huruf da selain qalqalah, salah satunya selainnya adalah infitah. Cara mengucapkannya, tidak boleh lisan itu menempel ke langit. Tidak bisa begitu. Langsung da. 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 Terbuka. Da. Langsung terpisah. Da. Yang berikutnya ada huruf za. 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 Ya. Kemudian ada huruf ra. Ra. Ada za. Kemudian ada sa. Yang terakhir ada sya. Nah, ini namanya huruf infitah. Bagaimana cara mengucapkan tadi yang Kak Ruslan sampaikan? Ya, apa yang tidak boleh menyentuh langit-langit? Lidah. Ya, lidah terpisah. Ada za, ada da. Dada. Didi. Dudu. Dada. Didi. Ya, rumusnya senyum. Setiap mengucapkan semua huruf hijaiyah harus senyum. Za. Ra. Ra. Ya, ujung lidah itu menyentuh langit-langit depan. Ra. Tidak boleh ro bukan. Ra. 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 Kemudian za. 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 Sa. Sasa. Shasha. 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 Oke, coba sama-sama. Da. Da. Ra. Za. Za. Sa. Sha. Sha. Oke, shasha. Da, di, du. Da, di, du. Za, ad, id, ud. Ad, id, ud. Ra, ra, iri, ru. Az, iz,
Uz. Sa. Shi. Su. Sa, shi, shu. Ash. Is. Is, us. Nah, coba kita sama-sama ya, melenturkan lidah. Dadidu. Sekali lagi jangan sampai menyebut huruf da itu ujung lidah menyentuh langit-langit, tidak. Ya, bukan ke langit-langit. Kalau langit-langit dia bunyinya da. Ini bukan da, da. Antara gigi depan yang di atas dengan langit-langit di antaranya. Da. Itu ujung lidah menyentuh di situ. Da. Jadi bukan da. Kalau da berarti ujung lidah menyentuh langit. Nah, ini itu makharajul hurufnya. Kita sudah lewat. Dadidu. Dadidu. Oke. An iz uz. An iz uz. Oke. Rairu. Ra. Iri. Ru. Rariru. Ya. Az. Iz. Uz. Sa. Shi. Su. Sa, shi, su. Bukan. Perhatikan. Jangan sha, shi, su. Ini huruf sa, bukan sha semuanya. Sa. Shi. Su. Percepat. Sa, shi, su. Oh, jangan sampai tertukar. Ash. Is. Ush. Ash is ush. As is ush. Ash is us. Oke. Siapa yang bisa maju di depan? Ayo, yang maju di depan. Atau Kak Habib yang maju di depan ini? Jangan Kak Habib. Siapa? Kira-kira siapa? Ayo maju. Siapa yang berani? Anak soleh itu harus berani-berani. Dari SD Islamic School apa? Oh iya. Iya. Siapa yang mau maju? Ayo maju di depan. Siapa yang maju di depan? Ayo maju di depan. Jangan malu-malu. Ayo maju di depan. Siapa yang berani? Oke, Masya Allah. Namanya siapa? Siapa? Ayo, seorang sini. Baca yang di depan, dari depan, oke? Yang Kak Ruslan yang tunjuk. Kau yang baca. Da. Za. Ro. Bukan ro. Jangan di tengah-tengah ini, di depan sedikit itu ujung lidah. Ro. Oke. Sa. Ini Sha. Da. Di. Du. Az. Iz. Uz. Ra. Zra. Nih, kalau ini mulut, ini kan langit-langit. Jangan di sini, depannya. Zra. Ada yang kasar di depan. Rasa-rasa coba. Ada kan? Di situ lidahnya. Oke. Ri. Kalau dia baris kasra, banyak bunyi, maju sedikit lagi ke depan. Ri. Jangan sampai menyentuh gigi. Ri.
Ri. Ri. Ri. Oke. Ru. 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 Az. 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 Iz. 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 Oke. Uz. 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 Sa. Shi. Su. Ash. Is. Ush. Masya Allah, luar biasa, pintar. Yang laki-lakinya, siapa yang mau maju di depan? Ayo maju-maju di depan. Jangan malu-malu. Ini namanya siapa? Oh, namanya Alif. Alif, kita baca dari belakang. Ash. 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 Is. 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 Ash. Su. 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 Sa. Sa. Si. Si. Su. 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 Shi. Sa. 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 Uz. Iz. Az. Ru. Ri. Ro. Da. Di. Du. Az. Iz. Uz. Da. Za. Ro. Za. Sa. Sya. Masya Allah, luar biasa. Ya, Kak Ruslan ingatkan kembali. Ini namanya huruf apa tadi kita pelajari? Infitah, ya, infitah. Tapi apakah semua ini hanya infitah saja? Tidak. Jadi satu huruf itu bisa ada beberapa sifat. Satu huruf itu ada beberapa sifat. Cuman kita akan menetapkan atau meletakkan sifat-sifat itu sesuai dengan waktu-waktunya yang tepat. Biasanya huruf yang ini berlaku sifat infitahnya ketika kita menyebut pada huruf ini yang ada 25. Berlaku sifat infitah ketika dia berbaris fathah. Ketika dia dhamma kemudian sukun, itu sudah berbeda lagi, berubah. Misalnya huruf da kan. Da itu kalau dibilang da berarti infitahnya. Ketika menyebutnya maka lisan, lidah tidak boleh menempel di langit-langit atas. Jadi da. Tapi ketika dia sukun berubah lagi sifatnya menjadi kalkala. Ada. Nah misalnya kan. Jadi ada satu huruf itu Kak Habib bisa bermacam-macam sifat-sifatnya. Nah dia berlaku sifat infitah. Kak Ruslan ulangi lagi yang ada di rumah. Perhatikan betul bahwa ketika dia berbaris fathah. Apa itu fathah? Bunyinya A. Barisnya di A. Di atas. A. Ya. Da. Di. Du. Ra. Ri. Ru. Za. Sa. Sya. Sya. Oke, Kak Ruslan ulangi. Jangan pernah lupa murojaah. Apa murojaah? Mengulang. Kuncinya adalah mengulang. Kalau diulang-ulang insya Allah akan bisa. Adik-adik soleh dan soleha yang ada di studio dan ada di rumah sekalian. Alhamdulillah hari ini kita pelajari infitah. Ada beberapa huruf dari lanjutan, ada 25 huruf. Nanti kita akan pelajari lagi. Tapi setelah ini kita akan belajar hal yang lain selain dari sifat huruf. Tetapi sebelum melanjutkan, kita akan jeda dulu ya. Bisa? Oke. Anak soleh. Cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak.
senyum terbaik? Ana senyum. Senyum. Karena mau belajar Quran itu harus banyak senyum. Tidak bisa mengaji atau belajar Quran marah-marah. Tidak akan bisa bagus bacaannya. Adik-adik soleh dan soleha yang ada di rumah sekalian, khususnya yang ada di studio, sebagaimana Karusan sampaikan tadi, sekarang kita akan mendengarkan bacaan surah pendek yang ada di juz 30. Kita akan pelajari dan kita akan perhatikan betul. Adik-adik soleh yang ada di rumah, tolong ambil Qurannya, ambil Quran yang ada di lemari atau di mana yang ada di rumah, silakan ambil Qurannya. Kemudian kita akan lihat cara baca atau hafalan suratnya dari juz 30. Kira-kira juz surat apa Kak Habib yang bagus? An-Naba. Surah An-Naba. Oke, surah An-Naba. Ya, yang ada di rumah surah An-Naba. Semuanya coba lihat surah An-Naba. Surah An-Naba. Surat pertama di juz 30. Yang di sini yang mau membaca siapa? Siapa yang mau baca surah An-Naba? Ya, silakan. Lihat surah An-Naba. Surah An-Naba. Yang lain perhatikan. Ayo, mulai baca. Yang di rumah jangan lupa perhatikan. Silakan, mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun Thumma kalla saya'lamun alam naja'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya wa banaina fawqakum sab'an shidada. Oke, cukup. Ya, perhatikan surah An-Naba ayat 1 sampai ayat ke-13. Ayat ke-12. Nah, dalam surah ini, surah An-Naba, yang paling mudah, yang paling sering kita dengar, ini surah An-Naba, ada beberapa hal yang perlu harus kita perhatikan bersama. Oke. Bacaan Quran itu punya cara, punya metode sendiri yang dimana harus diterapkan. Kenapa setiap kali baca Quran itu, satu huruf itu diganjar oleh Allah dengan 10 kebaikan. Satu huruf ada berapa kebaikan? Ada 10 kebaikan. Nah, supaya dapat pahalanya banyak dan bagus, maka perlu diperhatikan cara bacaan surahnya. Cara bacaan dalam Al-Quran. Setiap huruf diperhatikan. Kenapa kita belajar makharijul huruf? Bagaimana cara mengucapkan huruf? Yang kedua adalah sifat-sifat huruf. Yang tadi kita pelajari adalah sifat adalah infitah. Sekali lagi, Karuslan akan menekankan pada infitahnya. Huruf-huruf ini ada 25 huruf infitah yang keseluruhan itu, yang secara keseluruhan cara bacanya berlaku infitah itu pada saat dia berbaris fathah. Jadi kalau a dibuka mulutnya, jangan takut-takut membuka. Mari kita perhatikan di ayat ini di surah An-Naba. Yang di rumah sudah dapat surah An-Naba, Kak Habib sudah ada surah An-Nabanya? Ada. Masya Allah, luar biasa. Tapi sebelum Kak Ruslan yang contohkan, kita dengar dulu Kak Habib yang mencontohkan. Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Alladzi hum fihi mukhtalimun
Mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Oke, cukupkah Habib? Ya, sekarang Kak Ruslan yang baca. Perhatikan semuanya, ya kan? Di Quran perhatikan. Dari isti'adzah sampai pada surah An-Nabahnya, beberapa ayat. A'udzu billah. Perhatikan mulutnya Kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rumusnya senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba sama-sama 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perhatikan. Amma yatasaalun. Awas, ini huruf-huruf infitah ini. Dari A, kemudian Ma, semuanya ini huruf infitah. Apalagi barisnya banyaknya fathah. Amma yatasaalun. 3. Amma yatasaalun. Jadi A ini terus anin naba'il azim. Awas, perhatikan ini huruf A bukan A. Perhatikan itu huruf A bukan huruf A. Beda antara A dengan A. Kalau A dengan A ini sama-sama huruf tenggorokan. Jadi A itu di sini. A agak naik ke atas. Ini sekarang di sini. Anin naba'il. I-nya turun lagi ke bawah. I. Anin naba'il azim. 3. Anin naba'il azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Perhatikan. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Fihi mukhtalifun. Oke. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Masya Allah. Coba yang perempuan. 1 orang. 5 ayat. Amma yatasaalun. Coba bilang A. Oke. Amma yatasaalun. Anin naba'il Awas, itu huruf alif. Anin naba'i, bukan I. Naba'i. Ulang. Anin naba'il azim. Baru yang keduanya A. Anin naba'il anin naba'il Perhatikan. Ayo ulang. Anin naba'il azim. Terus. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Masya Allah, luar biasa. Setuju.
Perhatikan, kalau Ustaz hanya mengingatkan kembali adalah memperhatikan setiap huruf. Terkadang ada orang bacaan setiap hurufnya bagus, mantap, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya iya. Tetap ketika dia membaca ayat yang panjang, maka itu yang jadi bermasalah. Supaya dia lebih lancar, jangan pernah lupa mengulang-ulang di mana saja, di rumah, di mana saja bisa harus mengulang supaya bisa lebih ini. Adik-adik soleh dan soleha yang ada di rumah dengan yang ada di studio sekalian, sekarang kita akan masuk pada doa. Doa apa hari ini akan kita pelajari? Qurannya ditutup. Doa apa? Doa apa ya Kak Habib? Doa makan? Oh. Doa masuk rumah. Setiap masuk rumah baca doa tidak? Baca doa. Nah, siapa yang hafal kira-kira? Doa masuk rumah. Oh, Insya Allah. Luar biasa. Doa masuk rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Artinya? Siapa yang tahu artinya? Ayo, tenang, kita akan tanya sama Kak Habib artinya kalau kalian tidak tahu. Kak Habib yang ini tidak tahu. Jadi setiap kali masuk rumah jangan lupa baca doa. Baca doa, turun rumah pun harus baca doa. Kita keluar dari rumah baca doa. Kemudian ada bermain di mana, pergi di sekolah, di tempat mana saja, di pasar, kan? Ada beberapa hal yang kita lakukan di sana. Kemudian balik pulang ke rumah jangan lupa baca doa. Kita keluarkan, kita tidak tahu akan ada apa-apa yang terjadi. Kemudian bisa saja diikuti oleh setan. Wah, ya kan? Ada datang di rumah, di luar rumah, bermain apa saja, tiba-tiba diikuti oleh setan. Kita tidak baca rumah. Baca apa? Baca rumah di doa. Baca doa dalam rumah. Harus baca doa masuk rumah. Supaya apa? Setannya biar suka masuk tidak jadi Nah, coba bagaimana semuanya? Tunjukkan. Kasih tunjuk kita orang semuanya di sini untuk bisa baca atau hafal doa naik rumah. Bagaimana tadi? Lahi wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Coba ulang kau sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Masya Allah. Coba yang kecil ini jangan sampai lupa. Doa naik rumah. Oh, doa masuk rumah. Oh, tidak sama dengan naik rumah. Protes dia. Ayo coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Ya, Masya Allah. Coba Kak Habib jangan kalah dengan Bismillahi walazna wa bismillahi harazna wa ala rabbina tawakkalna. Tawakkalna wa ala rabbina tawakkalna. Jadi semua hal kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu Karuslan ingatkan terus-menerus, jangan hanya naik rumah saja baca baca doa. Turun rumah pun harus baca doa. Semua aktivitas jangan lupa dengan doa. Apapun itu, mau tidur, mau berjalan, mau apa saja, semuanya harus dengan doa. Agar supaya apa? Setiap pergerakan kita akan dijaga oleh Allah. Malaikat akan lihat-lihat kerjanya apa. Kalau dia baca doa, pasti ketika melakukan kesalahan langsung dia ingat, aduh saya ini keluar rumah baca doa.
maka setelah dia berada di luar rumah, saya juga harus melakukan hal-hal yang baik. Ketika pulang di rumah juga, maka saya berharap keburukan itu tidak akan ikut dengan saya masuk dalam rumah. Sehingga itu baca doa. Jangan pernah lupa baca doa. Duduk, tidur, makan, belajar, dan lain sebagainya. Harus sebagai anak yang saleh dan saleha, yang cerdas, yang luar biasa, tidak pernah akan lupa dengan aktivitasnya, didahului dengan membaca doa. Apapun itu, coba kita sama-sama kita ajarkan teman-teman kita yang ada di rumah. Mungkin ada yang belum hafal doa naik rumah atau masuk rumah. Kita ajarkan ya, sama-sama kita semuanya bisa kuatkan suaranya supaya teman-teman yang ada di rumah bisa mengikuti. Oke, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Mana sekali lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Adik-adik soleh dan soleha yang ada di rumah, yang insya Allah semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah ini kita akan mendengarkan ceramah singkat. Wah, penasaran kan apa isi ceramahnya kan? Oke, sebelum melanjutkan kita jedah dulu ya. Anak soleh, berakhlak, mulia. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Masih semangat? Masih. Mana semangatnya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Wow, Masya Allah luar biasa. Adik-adik soleh dan soleha yang ada di rumah, Karuslan sampaikan tadi pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan ceramah singkat yang insya Allah akan dibawakan oleh teman kita. Kita doakan teman kita ini menjadi ustadzah yang besar, amin. Jadi ustadzah yang luar biasa, dan semua nih adik soleh dan soleha insya Allah bisa akan mengikuti menjadi orang yang terbaik di waktu yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik soleh dan soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita akan dengarkan ceramah yang judulnya saja Karuslan tidak tahu apa. Kak Habib tahu judulnya apa? Tahu. Apa dong? Nabi Musa. Oh, Nabi Musa. Ada contekan. Ceramahnya. Ya, siapa yang mau ceramah? Ayo maju. Masya Allah, luar biasa. Maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Akila. Saya akan membawakan cerita yang menarik, yaitu cerita Nabi Musa. Nabi Musa hidup sejaman dengan seorang raja yang sombong dan akuh. Raja itu bernama Fir'aun. Fir'aun sangat menolak dan menentang dakwah dari Nabi Musa. Pada suatu hari, Fir'aun dan tentaranya mengejar pasukan Nabi Musa. Pasukan Nabi Musa terus berlari dan berlari, hingga akhirnya mereka berhadapan dengan lautan yang luas. Tidak ada tempat untuk berlindung dan berlari. Lalu pasukan Nabi Musa melihat Fir'aun dan tentaranya dengan tatapan yang pasrah dan merasa bahwa tidak ada lagi tempat untuk berlari. Dan saat itulah waktu mereka akan ditangkap dan mati di tangan Raja Fir'aun. Tapi Nabi Musa tidak mau menyerah
Nabi Musa berkata kepada pasukannya dengan penuh keyakinan bahwa Allah bersama mereka dan Allah pasti akan menolong mereka. Saat itulah turun wahyu agar Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan dan seketika laut tersebut terbelah. Pasukan Nabi Musa lari menjauh dari kejaran Fir'aun. Saat Fir'aun yang hendak melintasi lautan tersebut, seketika lautan tersebut tertutup kembali dan menenggelamkan Fir'aun dan semua tentaranya. Demikianlah kisah Nabi Musa yang mempelajari kita agar tidak berputus asa dari rahmat Allah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ceramah dalam bentuk kisah. Nah, ceramah dalam bentuk kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tadi yang diceritakan hidup di zaman rajanya apa? Fir'aun. Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu orangnya baik. Iya? Tidak. Oh, sombong dan angkuh, bukan baik ya? Rajin memberi, bukan begitu? Ya, apa sifat-sifatnya dari Raja Fir'aun? Sombong tadi. Terus apa lagi? Angkuh, apa lagi? Tidak menerima dakwah dari Nabi Musa. Oh, tidak menerima dakwah dari Nabi Musa. Apa lagi? Siapa yang tahu? Ayo. Apa lagi? Kak Habib, kira-kira apa lagi? Suka menyiksa, Suka menyiksa. Apa lagi? mengaku Tuhan. Ya? Mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan. Wah, ini yang luar biasa. Nah, Nabi Musa alaihissalam seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah kepada Fir'aun. Yang uniknya Nabi Musa ini pernah tinggal dengan pernah tinggal sama-sama, luar biasa. Tapi memang sebegitulah keadaannya. Memang Allah berikan pelajaran bagi kita semuanya bahwa ketika Nabi Musa diutus kepada raja yang jahat, yang zalim dan lain sebagainya, setiap pergerakan Nabi Musa senantiasa dicegat atau dihalang-halangi, atau yang mengikuti Nabi Musa nantinya akan dibunuh. Siapa yang mau ikut dengan Nabi Musa akan dibunuh oleh Fir'aun. Tapi kalau Allah jaga, siapapun yang akan menyiksa kita, siapapun yang menakut-nakuti kita tidak akan pernah tersakiti. Kenapa? Allah juga yang jaga. Makanya kenapa setiap kisah-kisah Nabi itu kita harus ambil pelajaran yang luar biasa. Kita tidak boleh mengikuti sifat seperti Fir'aun. Kalau kita diberikan kelebihan sebagaimana Fir'aun itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan menjadi seorang raja, penguasa. Siapapun takut dengan dia. Tapi masalahnya dia sombong, angkuh. Terus sering menyiksa, merasa Tuhan. Kita kalau diberikan oleh Allah kelebihan, bisanya jadi ketua kelas. Di dalam kelas tidak boleh jadi ketua kelas itu sombong. Ada yang jadi ketua kelas di sini? Wah, tidak boleh jadi ketua kelas itu sombong. Nanti akan bilang apa? Ketua kelasnya seperti Fir'aun. Tidak boleh ketua kelas itu merasa benar sendiri, sebagaimana Fir'aun. Ini diberikan gambaran atau pelajaran penting ke kita. Ketika kita berkuasa, memiliki amanah yang besar, tidak boleh merasa sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh merasa benar sendiri. Skala kecilnya adalah ketua kelas. Tidak bisa, coba kau, padahal dia tidak kerja. Atau mau disuruh, kalau tidak mau dengar ke saya bilang sama ustadzah, saya bilang sama pak ustadz dan seterusnya. Nah, ini masalah. Seorang ketua atau seorang pemimpin usahakan mampu mengayomi, menjaga, mendengar, apalagi melindungi, apalagi memperhatikan rakyat yang dipimpinnya. Ketua kelas harus mendengar saran dari teman-teman yang ada di dalam kelas. Bagaimana kita akan buat kelas ini jadi bagus? Harus seperti ini. Kalau ada ketua kelas yang tidak mau dengar
saran dari teman-teman itu merasa angkuh, merasa benar sendiri, berarti tidak jauh beda dengan Nah, ada yang mau jadi seperti Firaun? Tidak. Yang berikutnya, yang kita ambil pelajaran dari kisah ini adalah seorang nabi. Nabi siapa tadi? Musa. Nabi Musa alaihissalam. Sekalipun disiksa, sekalipun dihalang-halangi, kemudian ditakut-takuti, tetapi Nabi Musa tetap teguh. Tidak, saya tidak takut sama orang. Yang saya takut itu hanya sama Allah. Makanya Nabi Musa mengajarkan ke kita, siapapun dia, selama dia sesama masih manusia, tidak boleh kita terlalu takut dengan manusia. Kalau sudah terlalu takut dengan manusia, itu namanya kesyirikan. Tahu syirik? Apa itu syirik? Kak Habib tahu apa itu syirik? Ayo, apa ya Kak Habib ya? Syirik? Menyekutukan Allah. Iya, menyekutukan ya. Menyekutukan itu menduakan ya. Menduakan itu merasa ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah itu memberi rezeki, kemudian kita mengatakan bukan, yang beri rezeki itu mama, berarti kita melakukan kesyirikan. Semestinya kita mengatakan semua yang bersumber dari mama itu adalah titipan Allah. Saya diberikan oleh Allah rezeki lewat mama, lewat papa, lewat ini. Tidak boleh kita langsung mengatakan ini. Kalau sakit misalnya, biasanya orang kalau kita sakit kemana? Ke dokter. Setelah sembuh apa yang kita bilang? Alhamdulillah. Kalau kita bilang, wah Pak dokter itu hebat ya. Tadi saya panas, pergi di dokter suntik langsung sembuh. Nah, itu namanya kesyirikan. Kita bersyukur, alhamdulillah saya sudah sembuh lewat tangannya Pak dokter. Allah berkuasa lewat Pak dokter. Tidak boleh langsung mengatakan, tidak bisa. Ini melakukan kesyirikan. Apapun bentuknya, jangan sampai kita itu melupakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, kita diajarkan oleh Nabi Musa berapa? Sabar. Ya. Sabar. Dibikin apa? Sabar. Diuji dengan ini? Sabar. Pada saat Nabi Musa mendakwahi masyarakat itu, kemudian masyarakatnya dihalang-halangi, apakah Nabi Musa berhenti? Tidak. Nabi Musa tetap berjalan. Kenapa? Dia senantiasa meyakini ada Allah yang menolong, ada Allah yang menjaga, ada Allah yang menaungi, ada Allah yang akan melihat. Sabar. Kalau ditimpakan musibah harus sabar. Jangan kalau teman gara-gara, kita juga balas mau gara. Teman cubit kita balas cubit? Tidak, harus sabar. Kalau teman cubit, kemudian kita balas cubit, nanti lama-lama berkelahi itu. Jadi kalau ada teman yang usil, datang sama ustazah. Ustazah, ini teman yang satu ini, Masya Allah luar biasa, kuat baganggu. Bilang begitu ya, biar nanti ustazah yang akan memberikan nasihat dan seterusnya. Tapi ketika kita diganggu, kita sampaikan, jangan selalu mengganggu. Mengganggu itu bagian dari teman setan. Masalahnya, sabar. Menghadapi masalah harus sabar. Nabi Musa diuji, tidak sabar. Karena kesabaran Nabi Musa itulah, maka Fir'aun dan tentaranya diapakan oleh Allah tadi ceramah? Ditenggelamkan di mana? Di kolam. Harus kira di kolam. Di mana? Di laut. Pada saat itu Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Wah, ketakutan. Kan banyak sekali tentara Fir'aun datang. Ketakutan, sudah takut, baru bagaimana? Ya, Nabi Musa mengajarkan pada kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, kita ini sekarang sudah dikelilingi oleh penjahat, oleh Fir'aun. Terus bagaimana kita? Allah berikan isyarat, sudah tidak usah khawatir Nabi Musa. Kamu kan punya tongkat. Ya, tongkatnya yang besar. Bagaimana besarnya? Karena tidak tahu bagaimana ukurannya. Yang jelas dia punya tongkat. Kemudian apa yang Allah sebutkan?
pukulkan tongkat itu ke dipukul. Pas dipukulkan, apa yang terjadi? Tiba-tiba laut itu terbelah. Berjalanlah semua Nabi Musa alaihissalam dengan semua pengikut-pengikutnya. Pada saat itu, kemudian apa yang terjadi? Nabi Musa berkat kesabarannya dia dan doa yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa selamat sampai di seberang lautan. Firaun yang lihat, wah, ikut dengan tentaranya. Apa yang terjadi? Ketika sudah berada di tengah-tengah, laut itu langsung menutupi. Apa yang terjadi? Firaun Tenggelam. Terus apa dia bilang? Ya. Dan semua tentaranya. Baru itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sudah terlambat. Makanya ketika kita punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik, lakukan sekarang. Jangan tunda-tunda nanti besok, nanti kapan, nanti dan seterusnya. Hari ini bisa dilakukan, maka lakukan juga hari ini. Adik-adik soleh dan soleha yang luar biasa yang insya Allah menjadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang soleh di masa akan datang, yang senantiasa menjadikan agama ini kuat diakibatkan karena kalian semuanya. Pada kesempatan ini sudah banyak hal yang kita pelajari, banyak hal yang kita lakukan, mulai dari makharijul huruf, sifat huruf dan lain sebagainya. Kita akan berhujung pada acara yang terakhir sekarang, ya, ini menutup kegiatan ini. Kan kita tadi memulai dengan membacakan doa. Siapa yang tadi baca doa belajar? Yang baca doa belajar? Oh, Masya Allah. Karena dimulai dengan membaca doa, maka kita akhiri juga dengan membaca doa. Siapa yang bisa membaca doa selesai belajar? Masya Allah. Posisi berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik saleh dan saleh yang ada di rumah dengan di studio sekalian, maka berakhir semua kegiatan rangkaian kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan ini senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir saya Kak Ruslan bersama Kak Habib mengucapkan terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjah